Halo Budutar, kembali lagi di sini di channel YouTube Budutars. Ngobrol bersama alumnus STM PGRI 5 tahun 94. Sekarang Sri Kandi Budut lagi. Tadi dengan Neneh, sekarang dengan Panca. Panca. Ini biasa dipanggil emaknya Budut nih, Panca. Emaknya anak-anak. Emaknya anak-anak. Mungkin karena gue cerewet kali. Iya. Mak, ini gue undang sengaja di sini, salah satunya adalah ya sebagai narasumber dari STM ya. Ya. STM perempuan yang masih bergerak di bidang properti. Bisa dibilang apa ya? Kalau properti itu kan kayak semacam perumahan gitu kan? Kontraktor. Kontraktor. Oh kontraktor, iya kontraktor. Tapi nggak murtad jurusan kan? Enggak. Lu jurusan dulu bangunan. Dulu jurusan gue bangunan. Bangunan. Oke. Sebelum masuk ke sesi tentang dunia setelah alumni, gue pasti akan menanyakan kenapa lu masuk Budut. Oke. Ya. Udah cerita aja, gitu kan, dari awal lu SMP, terus kenapa lu milih Budut sih, gitu kan? Apa karena ngelihat abang kandungan yang sebelumnya di mana di PGRI 4? Kebetulan abang gue itu kan sekolahnya bareng. Bang Catur, seangkatan. Bareng seangkatan. Karena dia kan waktu SMA ya gitulah namanya anak muda. Pindah dia ke Jakarta. Terus akhirnya sekolah di Budut. Lu pindahan? Abang gue. Abang lu. Abang gue, tapi kan dia sempat nganggur 3 tahun tuh. Mestinya. Jadi dulu itu kita sekolah kalau dia kelas 1, dia masuk SMA, gue masuk SMP. Gitu kan. Nah, akhirnya karena dia dari SMA di sekolahnya itu ya ribut lah gitu. Lari, akhirnya mau bokap gue diajak ke Jakarta. Dari Jakarta dia ngikut bokap ke Batam. Nah di Batam sering gue bilang, lo nggak mau sekolah lagi mas? Gitu. Akhirnya dia mau sekolah. Sebenarnya gue itu dulu diterima di pembangunan negeri. Jadi awalnya iya ini awalnya bisa kayak gitu, kayak gimana lu tertarik nafsu masuk Budut tuh emang nafsu pengen masuk Budut? Enggak. Jadi gue nafsunya gue pengen sekolah di STM bangunan yang sekolahannya itu aneh. Gitu awalnya. Nah, tadinya gue diterima di pembangunan, terus Jawani Moja angkatan 93. Iya. Itu kan dia udah kelas 2 ya pas gue mau masuk kelas 1 tuh. Dua STM. Nah, karena dia tetangga gue, dia kan teman gue dari lahir. Iya. Kalau Bang Moja jadi udah omongin nih. Tadi datang. Nah, karena bokap gue di Batam. Iya. Gue kan telepon sama bokap. Gue diterima di STM. Nah, tadinya sih maunya bokap di SMIP, gue nggak mau lah gitu, karena gue itu hobi ngerecokin bokap. Bangunan. Iya. Jadi sebenarnya sih mesin ya. Jadi kalau bokap itu dapat borongan proyek pasti bangun interiornya kapal gitu kan, kapal laut atau restorannya gitu-gitu. Akhirnya gue sering ikut bokap. Gue lihat gitu, kayaknya enak juga ya, maksudnya seorang kontraktor gitu, kalau dia lagi benerin misalnya dapat borongan renovasi rumah atau bangun rumah, kan gue sering ikut tuh. Nah dari situ gue diterima di pembangunan itu, gue pengen tahu dong sekolahnya di mana. Dan rumah gue dulu kan di SCBD. Jadi gue Agus, anak gusuran. Iya.
Karena Agus gondrong. Ya terus. Nah, setelah nanti gue naik kelas 2, kemungkinan besar kan gue harus pindah di situ karena rumah gue cuma tinggal di rumah gue sendiri nih, semua udah pindah. Semua udah jadi rata gitu, udah rata dengan tanah. Tapi kalau si Bang Jawani ini kan ya karena deket sama gue, udah kayak saudara lah gitu. Dia disuruh lah anterin nyari sekolahan. Gue ke STM Pembangunan, gue pikir-pikir jauh. Kalau gue pindah ke Ciledug, lu tau sendiri dong, Ciledug itu macetnya kayak apa kan. Gue sekolah ke sana berapa jam gitu. Akhirnya gue nyari-nyari tuh sekolahan. Seluruh Jakarta sekolahan gue bek-bek. Cuma swasta STM-nya. Iya, karena kan yang negeri di situ kan gue nggak mungkin dong. Lu pembangunannya pembangunan negeri apa pembajaknya 12 RM? Pembangunan yang negeri diterimanya. Nah, terus saat itu yang kedua apa ya, gue lupa deh pokoknya. Akhirnya gue dibilang udah penerbangan aja yang deket gitu. Terus gue tetap gue bilang kalau di situ kan nanti gue pindah ke Ciledug tetap jauh. Entah kenapa, padahal bokap gue udah pesenin. Ya udah lu boleh nyari sekolahan asal jangan di Budut. Jangan di Budut, jangan di Hastama. Jangan di Emang gue lagi itu Hastama udah ada. Kan zamannya bokap gue. Zamannya bokap gue. Bokap sebenarnya alumni Budut. Bukan. Oh, tapi udah tahu. Tapi tahu dia, bokap gue tuh canggih orangnya. Jadi dia tahu lu jangan sekolah di sini itu. Oh, jadi dia udah tahu di Jalan Muditomo itu Hastama ada. Ada. Itu tukang tawuran kata bokap gue kan. Nah, kalau gue waktu itu nggak berpikiran itu sih, cuman gue pikir akhirnya nggak ada tuh yang jurusan bangunan ya kan. Akhirnya gue sama Jawani dibilang gini, ya udah lu ke sekolahan gue aja. Siapa tahu negerinya masih nerima gitu kan. Itu udah beberapa hari tuh. Datenglah gue ke STM 5. Jawani udah bilang kalau lu nanti diterima jangan bilang di Budut, lu bilang STM 5 aja. Gitu. Gue dateng ketemu dengan Pak Jul. Pak Jul Fahmi. Ditanya sama beliau. Kalau negeri ada nem kamu masih diterima nih di negeri tapi jurusan elektro. Karena yang kosong elektro. Iya. Karena gue di SMP udah ngerasain belajar ada pelajaran elektro. Dulu kan gue SMP-nya Purnama waktu itu masih di SMP di Samakan. Iya. Ada pelajaran elektro, gue ngerasa bosan gitu kan. Gue bosan. Enggak Pak, saya mau di bangunan. Bangunan ada, tapi siang. Lantas gue bercanda, nggak apa-apa Pak, saya juga bangunnya siang. Emang kebetulan gue memang bangunnya siang. Iya. Terus, ya udah, kamu bener nih mau masuk siang. Iya. Sayang tahu, yang negeri ada nih jurusan elektro. Nem kamu masuk gitu. Iya. Mumpung masih kosong jurusannya, karena gue nggak tertarik, akhirnya gue masuk ke bangunan 5 PGRI gitu. Tapi pada saat lu kan rayon nak 94 kan, terus kalau 94 lu masuknya itu di 91 ya? Iya. Jangan masuk 91 lu pilihan kan. Pada saat di Purnama lu udah pilihan, lu udah sebenarnya masuk pembangunan Rawamangun. Iya. Nah, pada saat lu masuk ke pembangunan Rawamangun harusnya kan lu dapet kan, karena lu sebenarnya jauh. Oh, padahal lu belum ngebayangin jauhnya dari mana antara Rawamangun sama Jakarta Pusat kan, Budut kan? Karena kan waktu itu gue kelas 2 itu harus pindah ke Ciledug. Ya kan, Ciledug itu kan zonanya zona macet ya. Gue pikir kalau gue ke Rawamangun itu ngekos nggak boleh. Bokap gue dulu itu pokoknya anaknya nggak boleh ngekos lah gitu. Tapi kayaknya sama aja dah. Emang lebih jauh Rawamangun ya? Gue nggak ngerti. Iya. Pokoknya mungkin karena memang gue udah ditakdirin di situ kali, di sekolah di Budut kali ya. Jadi makanya om gue sendiri pun marah-marah.
adanya nyokap. Ya, lu dapet negeri di Pembangunan tapi lu ambil PGRI-nya di Budut Iya. kan pada saat. Aneh kan? Sedangkan teman-teman gue itu di PGRI kalau udah naik kelas 2-nya pindah ke Pembangunan. Oh gitu. Nah, pas gue mikir, mereka naik kelas 2 pindah ke Pembangunan, gue aja yang diterima males ke situ. Iya. Karena jauh, pikiran gue cuman gitu aja. Gue juga belum pernah ngebayangin sekolah Pembangunan kayak gimana ya kan. Cuman yang gue tahu itu cuma 4 tahun aja. Iya, 4 tahun. Dan bangunannya bagus saja. Itu doang, ya kan? Itu dia. Nah, terus ya kan, tapi akhirnya lu tetap jadi nggak memang apa sih namanya dari SMP kelas 1-nya nggak cuti setahun kan? Enggak. Jadi langsung cuman karena permasalahan domisili dan jarak tempuh akhirnya lu udah nyari swasta. Iya. Walaupun negeri sebenarnya ada. Iya. Tapi elektro. Memang dasarnya gue susah bangun pagi sih. Oh. Tapi lu nggak tertarik ke sebelah ke STM 1-nya atau PGRI 4-nya? Karena Jawaninya. Nah, tanya Jawani aja ya, Bang Jawani. Ini Bang Jawani dia 5 PGRI. Iya, Bang Jawani kan 5 PGRI. Jadi dia ngajak ke situ. Oh, dia dapat sales marketingnya bagus dong, tim marketing nih dari sekolah. Lu udah bisa masukin gua nih satu kan. Bener. Ibarat kata nih lu ke sebelah lu kayaknya sekolahnya lebih bagus nih kan. Iya, langsung ngajak gua ke situ terus masuk ke dalam gua. Oh, lu juga nggak ngebayangin di sebelah itu ada sekolah lagi kali. Gua nggak tahu. Kalau mungkin lu tahu ke sebelah mendingan gua sebelah sini nih, rada gedean nih sekolahnya. Gue nggak tahu itu. Dan kakak gue di 4 aja gue juga nggak tahu. Nah, gue ketemunya itu udah 1 minggu, jadi hari terakhir kita penataran. Jadi ternyata abang gue itu gini loh, mungkin gengsi ya. Berangkat bareng sama adenya yang mestinya dia udah lulus gitu kan. Jadi kalau berangkat itu kadang dia berangkat duluan. Dan gue nggak tahu dia sekolah di mana. Dan gue tahunya itu dia cuma bilang sama gue di STM 4 kata dia gitu. Iya. Cuma kan waktu itu gue nggak tahu kalau di STM 5 itu sebelahnya ada sekolahan, sebelahnya lagi SMA. Ya, Jalan Budi Utomo itu berapa sekolah lu nggak tahu? Nggak tahu gue tadinya. Iya. Gue ya pokoknya Jawa nih marketingnya bagus sih. Iya. Oke, akhirnya lu sebenarnya dengan kepolosan lu apa kalau sebenarnya tahu bahwa lu kan Purnama. Ya kan, Blok M. Udah tahu dong namanya STM tuh kayak gimana, salah satunya penerbangan, terusnya Budut kayak gimana. Dan orang tua lu sebenarnya tahu kan, Mak, ya kan? Bokap ya kan. Nah, ini kan dan dengan polosnya lu ambil pada saat lu di STM 5 PGRI, sebenarnya lu udah tahu kan itu Budut? Gue gini loh. Jadi gue itu apa ya? Maksudnya masih polos banget. Ya, begitulah. Lugu. Jadi gue tuh orangnya yang mungkin tipe orang yang bodoh amatan ya. Iya. Jadi kalau saat sekolahan gue diserang gitu kan, gue kalau di SMP itu kan suka main drum band. Iya. Sampai sore. Nanti anak SMA-nya diserang sama anak penerbangan. Itu gue juga suka iseng. Suka iseng, ayo bang. Ya mungkin kalau ada yang nonton alumninya mungkin tahu gitu, masih pancak gila gitu. Kan gue tadi sih cuman iseng. Gue pikir ada apa sih? Diserang gitu. Terus gue bilang, lu diserang kenapa nggak balas? Gue bilang. Iya. Ya udah, ini emang dasar teman gue bangor-bangor juga kan. Ya kayak Ivan yang dipanggil Kopral Jono itu kan anak 4. Akhirnya dia masuk Budut di 4. Itu juga. Jadi pas saat SMA diserang, malah enak SMP-nya juga ikut bantuin Bang SMA-nya. Tapi dan ada sekolahan lain. Itu katanya anak Budut. Cuma gue masih
orangnya kan gue bodo amatan gitu. Iya. Bodo amatan, yang penting dia bukan yang nyerang gue gitu. Iya. Kita dibantuin sama anak budut, kita dibantuin sama anak budut. Tapi gue nggak ada kepikiran, maksudnya setelah gue sekolah di situ, oh ini sekolah ini yang dulu bantuin SMA gue, nggak ada. Jadi memang saat gue sekolah itu, gue pengen cari jurusan bangunan. Gue pengen jadi orang yang sukses. Jadi gini, gue pengen, ini yang bangun cewek loh gitu. Oh, lu ada obsesi. Ya, pokoknya ya dulu tuh gue begitu. Jadi orang yang sukses di bidang pembangunan lah gitu. Nah, sekarang pas lu masuk, ya kan? Sebelum ke situ, ini dasarnya lu udah dari awal juga lu udah bilang lu mau milihnya STM. Ya. Keduanya memang ngambil teknik, karena teknik itu lu akhirnya lu ngambil ujung-ujungnya agu bangunan. Ya, mungkin karena ngelihat kegiatan bokap di rumah, ngeliat kerjaan atau apa, Ya, lu betul. tertarik, kan? Lu berapa bersaudara sih, Mak? Gua itu sebenarnya 6 bersaudara. Perempuannya? Perempuannya gue perempuan, adik gue perempuan, kakak gue yang nomor 3 perempuan. Nah, ini nih lu kategorinya kan tomboy nih. Katanya sih. Iya, bahasa ya kita bisa karena gue ngambilnya ngelihatnya bukan bicara istilahnya lu kejeblos masuk atau ke STM, lu milih atau dimasukin sama orang tua, kan? Tapi karena lu kan ngelihat niat lu emang udah mau masuk STM gitu. Betul. Biasanya rata-rata nih anak nih udah gaulnya nih waktu SMP atau ini nih banyakan laki-lakinya nih. Iya. Gitu. Jadi emang lebih gue condong nyaman di laki-laki nih. betul. Gaul. Nah, memang gue teman perempuan tuh bisa dihitung lah. Iya. Gitu. Nah, dari situ akhirnya lu milih STM. STM. Nah, pada saat lu masuk ternyata itu budut, gimana? Ya nggak gimana-mana, cuma Biasa aja. biasa aja sih. Tentang basis kayak gitu kan udah mulai. Jadi awalnya gini loh, awalnya kita kan nggak tahu mau pulang lewat mana gitu kan. Kita itu dengan polosnya, yang gue inget temen gue itu Gatot. Gatot, Andi Yulianto, gua, teman sekelas, siapa lagi ya, pokoknya Eko Sulistyo. Itu ada mungkin kita 7 orang jalan kaki dari sekolahan lewat Borobudur tembus ke Senen. Kita jalan kaki. Oh, lewat Senen. Karena nggak ada mobil. Oh, yang lewat Pasar Baru. Nggak ada. Nah, Jawani nyariin gue. Dia ngerasa dia yang masukin gue sekolah di situ kan. Terus disusulah naik bis 10 tuh. Tiba-tiba gue ditunggu di perapatan Senen. Kaget gue kan. Lu ngapain jalan kaki? Lah, emang kenapa? Kita polos. Iya. Kelas 1 semua tuh. Iya. Itu hari ke-8, maksudnya sesudah penataran, berarti hari Senin pertama kita bisa pakai seragam lah gitu ya. Lu nggak takut nanti diserang begini-begini ya, pokoknya banyak musuhnya budut lah gitu. Terus gue bingung kan, musuh, gue bilang gitu. Gue masih kayak orang bingung tuh, musuh ya. Pas gue dibilang begitu, tiba-tiba ada di seberang tuh anak sekolahan, budut gitu. Ya karena memang bawaan gue begitu ya, gue teriak, ya kalau gue budut lu mau apa, gue bilang gitu. Katanya itu ya itulah yang tadi dibilang musuhnya budut. Poncol. Entah gue lupa ya, entah itu poncol, entah itu captun, pokoknya jadinya kita ribut di situ. Ribut di situ, gue digeret. Lu ngapain ikut tawuran, naik aja. Gue ketawa-ketawa. Batin gue, seru juga ya sekolah di STM ada berantemnya. Penataran hari pertama, Mak.
ya kan, yang lu rasain. Ini gue sedikitnya cerita karena apa namanya, sedikit menanyakan karena kita bicara tentang STM, bicara tentang budut era 90-an yang pastinya orang tahu, ya kan, penatarannya itu seperti apa, ya kan. Nah, ini pagi gue udah, ya karena gue ngalamin, gue anak paginya. Nah, ini siangnya nih, terutama nih perempuan nih. Hari pertama yang lu rasa kayak gimana? Apa lu udah mulai tahu basis? Belum. Pada saat hari pertama lu masuk, di situ kan abang Mauja. Ada, cuma gue nggak dikasih tahu. Maksudnya ini basis 12, yang pulang ke sana basis ini enggak. Gue cuma pas gue pulang, Joni, Yan, karena dia teman kecil gue, dia kan manggil gue Yanti. Yan pulang, nunggu bus di depan itu apa kantor pos itu. Ya. Karena gue emang orangnya cuek, gue duduk aja di bawah geletak gitu kan. Naik pulang, ya cuma gitu aja. Karena gue nggak hari pertama itu masih aman lah ya, masih aman. Di hari kedua mulailah ada gemblengan dari kakak kelas. Nah, yang lucunya lagi itu kakak kelasnya kakak kelas laki atau perempuan nih biasanya? Cewek. Nah, Monica, gue udah lama nggak pernah ketemu Monica Mistik nih. Monica Mistik. Iya nih, kayaknya diomongin kemarin Bang Didu juga ngomong lagi nih Monica nih. Walaupun akhirnya jadi CS gue. Orangnya kemana sih? Itu dia. Gue nggak tahu orangnya kemana. Orangnya asik banget. Jadi. Tapi ada sekarang. Kayaknya sih masih ada. Gue nge-add dia di Facebook, cuma belum tahu kabarnya. Oh, tapi belum selama ini belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi sama Monica. Gue waktu itu disuruh gue dikasih bunga sama dia. Nih bunga, itu bunga apa ya? Bunga itu loh yang metik di trompet, Istiqlal, apa bunga kayak semacam bougainville. Iya, lantah bunga itu mungkin dipetik sama dia. Lu kasihin ke dia noh, ditunjuklah cowok, kakak kelas. Iya. Cowok, gue nggak tahu namanya siapa juga, gue juga lupa. Gue kasih, tapi gue ngasihnya gini, bang, nih dikasih bunga dari kakak itu gitu. Iya. Terus tuh cowok kan kaget, maksudnya gimana? Nah, Monica kan ngasih kode-kode gitu. Nah, tapi kan kakak kelas ini, si abang ini kan nggak tahu maksudnya apa. Udah, terus gue ditanya, lu ngomong apa tadi? Loh, gue bilang itu bunga dari kakak, gue bilang gitu. Lu tahu nggak gue siapa? Enggak, gue bilang gue mau nikah, kata dia gitu. Oh iya, gue bilang gitu. Terus dia ketawa-ketawa tuh. Akhirnya nggak tahu lah dia ngomong sama Jawani gitu, ketawa-ketawa. Mungkin Jawani bilang itu adik gue apa gimana gitu kali. Ketawa-ketawa. Terus gue cuma dia bilang gini, berani juga lu gitu. Gue bilang, cuma ngasihin bunga, itu juga gue bilang sama dia bunganya dari dia gitu kan. Iya. Ya udah, cuma. Itu siapa yang lu kasih? Gue lupa. Asli gue lupa. Masuknya kategori pentolan nggak waktu saat itu? Kayaknya iya sih. Oh. Nah, kalau soalnya kalau pentolan itu kan ya rada-rada cool, rada kaget kan. Iya, kasih bunga anak STM gitu loh. Perempuan. Hah? Kenapa nih? Bilang dikasih dari kakak itu. Gue tunjuk tuh ke Monica. Udah, gue ditatar cuman itu aja sih yang gue inget gitu. Lu pernah ngerasain permen 1 biji itu buat rame-rame gak sih, Mak? Gue pengen usut nih, tahun berapa nih mulainya. Gue 97 udah ngerasain. Enggak. 98 udah ngerasain. Lu gak ngerasain? Enggak. Gue ngerasainnya itu waktu jadi pecinta alam. Dikasih aqua gelas. Iya. Waktu itu ada mungkin 15 orang ya. Nih, lu minum, tapi lu minum. Lu minum harus lu kebagian semua. Gitu. Ya kan gue pikir kalau gue kan minumnya banyak. Iya. Kalau gue gelek-gelek mau mati lah kan gitu. Gue pikir ntar bekas bibir orang.
Gua langsung aja di pojok, jadi kan paling pertama gue kan. Gue cuma nempel doang di bibir, pura-pura gitu kan. Kasih. Gue inget cuma itu aja. Itu masih enak. Gue satu nggak raksa atau apa tuh dimut kan, kasih lagi sekelas tuh anggrek kerjaannya. Simpok kan. Ketemu ketawa aja dia. Nah, jadi masa kelas 1 itu orientasi pertama itu kayaknya aman-aman aja, nyaman gitu kan. Aman-aman aja sih. Dan lu pada saat lu ini kebanyakan perempuan di Budut era 90-an ya kan, lebih ya kebanyakan ya, nggak semuanya. Itu akhirnya ujung-ujungnya memang jadi kayak lakinya ini nih, jadi ngebasis nih. Lu ngerasain ngebasis itu tahun berapa sih? Kelas berapa? Iya, pas kelas 1. Kelas 1. Cuma kan ya itu dulu mistik banyak. Dulu gue kelas 1 itu masih turun naik 12. Jadi nyambung. Enggak nyambung. Rumah gue kan dulu masih di itu. Oh, belum. Yang sekarang jadi SCBD itu. Iya. Masih di situ. Kadang kalau gue lihat jam nih. Kalau naik 12 bis 12 itu kan jam sekitar, kalau gue berangkat jam 11-an gitu gue bisa. Tapi kalau udah lewat gue naiknya dari Komdak. Dan naik 10. Jadi gue nyebrang jembatan. Gue naik dari situ. Jadi ya tergantung aja, karena kan lu tahu sendiri bangun gue siang. Tapi udah mulai ketemu teman-teman di situ, anak 12-nya. Udah mulai. Banyak. Anak 12-nya, mistiknya udah tahu. Perjalanan selama 3 tahun. Lu ngerasain dong. Ngerasain, yang paling gue ngerasain banget itu ya. Yang lucu aja, jangan yang serem-serem. Iya, ini bisa dibilang lucu juga sih. Jadi gue berpikir, kita itu sekolah naik bus susah. Zaman gue naik bus itu susah. Susah tuh ditolak sama keneknya. Ya, jadi kayaknya tuh mobilnya langka. Bus itu nggak mau lewat jam-jam. Oh. Jam-jam anak budut nih nongkrong. Jam-jam anak budut berangkat sekolah tuh mereka malas narik gitu kan. Jadi gue kalau berangkat sekolah itu, dan itu orang tua gue nggak tahu, gue awalnya nggak pernah cerita. Itu gue ngebrong. Jadi kalau gue naik ke Senopati nih, kalau nggak ada bus ya kita naik itu yang bakter itu, yang ngomprengan. Ngompreng. Pak, ke arah mana? Kadang-kadang gue jadi pancingan. Namanya cewek berhentiin bus. Oh, bukan Rinduan loh. Gini gitu dan naik, yang muncul banyak. Gitu. Kadang sampai gue naik, cita-cita gue naik 10 juga. Kadang kalau naik 10 sih ada ya. Ada terus, karena ada babeh tuh. Iya. Kalau 10 ada terus. Nah, tapi giliran pulang juga begitu. Iya. Kalau pulang nunggu kereta lewat, ya kan? Nunggu kereta lewat, ada mobil bakter, naik bakter. Nah, bicara di sekolah, di sekolah, bicara di sekolah, Mak, kan? Gue masih belum ngebayangin STM 5 nih. Karena gue belum pernah masuk selama 3 tahun, gue belum pernah masuk, tapi ngintip dari kantin, ya pernah, ya kan? Jadi gue belum tahu suasana STM Negeri 5 tuh kayak gimana ruangan-ruangannya. Itu. Nah, itu favoritnya, ya kan? Lu kelas 1 itu apa sih namanya? Juara kelas gak sih? Iya. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Jadi kita itu bertiga ya. Gue, Yul Christian, mantan laki gue sih. Nah. Gitu. Gue, Yul Christian sama Samsudin. Ya bertiga itu ya ganti-gantian. 1, 2, 1, 2, 3 gitu terus. Nah, sampai suatu hari itu Pak Jul kan ngajarin mekanika teknik. Siapa yang bisa? Gue tunjuk tangan. Gue, Yul sama Samsudin tunjuk tangan tuh. Lo tau apa yang pertanyaannya?
dibilang sama guru gua, kamu bertiga keluar. Kaget dong. Oh keluar pak? Iya, saya mau ngajarin orang-orang bodoh. Maksudnya gimana pak? Udah kamu bertiga mendingan ke kantin aja, kalau nggak ke kantin kemana kek gitu. Bapak mau ngajarin yang lain. Orang yang bisa cuma kamu doang bertiga gitu kan. Keluarlah kita tuh dari kelas. Ya karena gue orangnya tuh agak-agak males, maksudnya gini loh. Pelajarannya kan lama sampai jam istirahat gitu kan. Ngapain gue di kantin gitu. Yeah. Emang gue rada error lah. Gue lewat jendela, gue bisik-bisik gitu teman, ambilin tas gue gitu. Gue cabut. Gue ke pasar baru aja. Oh lu nongkrong di pasar baru? Gue nongkrong di pasar baru. Ya kan, ngapain gitu? Di kantin udah males. Di kantin males ya kan, sendirian. Orang orang pada belajar, kita di kantin gitu, cengok gitu kan. Udah, enggak main ke sebelah. Sering Sebenarnya. Sering. Lu lihat mana, loncat atau kayak gimana? Enggak tahu ya, mungkin karena tampang gua orang baik ya. Gua kalau masuk aja. Iya. Isi pak, gua gitu kan. Masuk. Adanya catur ya, paling gitu. Oh, datengnya udah kenal. Lu gila lagi, abang gue itu. Kalau dia males di kelas, ke kelas gue. Iya. Jadi yang gue heran, jadi gini loh, yang tahu dia adik kakak sama gue itu cuma teman sekelas gue dan teman sekelas dia. Oh, iya. Gitu. Ya kalau anak-anak yang lain dikiranya gue saudara apa gimana gitu. Gue lucu aja gitu kan. Jadi gue masuk aja tuh. Yang paling kesel tuh Mbak Ni kali. Oh, bukan Din. Mbak Ni nitip, ada pemeriksaan sebelah. Lu kalau kesini nitip mulu kan. Tapi lu udah nah di situ lu udah mulai batu nggak? Kelas 1, kelas 2 atau kayak gimana yang akhirnya apa lu trauma atau lu lupa bayar? Ya, jadi atau, gini loh. Atau titipan dari ini teman-teman laki-laki nih? Enggak. Jadi sebenarnya itu modal untuk menjaga diri. Karena gue itu kan kalau pulang kan jalan kaki tuh. Rumah gue kan dari halte ke rumah, jadi rumah gue kan di tengah-tengah. Kalau gue pulang dari Komdak juga gue jalan kakinya jauh. Gue turun di Senopati jalan kakinya juga jauh. Awalnya sih begitu. Enggak, bukan yang apa-apa. Enggak, sepengalaman lu selama 3 tahun ketemu sama rival, ya kan? Itu tuh nganggap lu laki. akhirnya ribut gitu kan. Kayaknya sih begitu. Atau istilahnya lu yang nantang dia untuk kelaki-kelakiannya itu nongol, jadinya udah nih cewek gue bantai juga nih. Kalau masalah itu ya pokoknya itu ya dari ini sendiri kita lah. Iya kan bahasanya kan kalau di anak basis itu sendiri yang gue tahu, jadi perempuan itu biasanya buat barang titipan doang. Kalau ini lu sengaja lu buat lu bawa buat lu gunain. Iya, gue ngerasa gue bawa itu untuk jaga-jaga diri karena saat itu badan gue tuh masih segini. Kurus lu? Gue kurus, jadi gue pernah kurus buat. Oh iya. Sekarang gue segini. Oh iya, jempol. Iya, jempolnya 2 lagi. Nah, gue ngerasa kalau gue jalan itu gue jadi orang tuh merasa gue tuh laki gitu. Nah. Dan gue harus jaga-jaga diri dong. Gue awalnya sih gitu aja. Nah, di sekolah kelas lu ada perempuan gak sih? Ada. Sebenarnya gue sekelas satu 2 angkatan. Halimah. Satu angkatan berapa? Satu angkatan itu waktu pas lagi penataran itu ada 5 orang. Oh 5. Pas penataran doang. Iya. Terus setelah selesai penataran pindah semua, tinggalnya berdua doang gue sama Halimah. Yang masih bertahan sampai lulus. Sampai lulus. Oh jadi sisa satu angkatan tuh cuma berdua. Cuma berdua doang. Tapi sekarang masih udah ketemu masih. Sering. Sering. Kebetulan Halimah kan sekelasan gue.
Acara Jadi, 94 dia datang. Acara enggak, dia nggak datang. Dia paling datang acara kelasan aja. Oh. Nah, Mak. Cerita yang lucu, Mak. Enggak guru favorit lu? Ada di sekolah. Guru favorit gue ya itu Pak Jul. Pak Jul. Iya. Nah, lu Yang sekarang jadi kepala sekolah di STM PGRI 11. PGRI 11. Oh dia? Iya, Pak Jul. Oh iya sih, gue tahu PGRI 11 masih bertahan dan akhirnya di PGRI 5 bertahan jadi PGRI 11. PGRI 4 yang nggak ada. Iya. Gue nyari datanya nggak ketemu. Apakah dia emang udah nggak kuat dan akhirnya udah ngelebur, udah putus gitu kan? Iya. Gue nggak tahu kayaknya terakhir itu 2004 deh, di 2004 PGRI 10. Tuh. Nah itu Mak, di sekolah lu ngikutin ekskul nggak sih? Ikut. Apa? Gue itu bisa dibilang nggak Aktif? bisa diem. Oh. Gue ikut ekskul itu dari SD ya. Gue selalu ikut ekskul. Nah pas gue di STM itu gue ikut taekwondo, gue ikut pecinta alam, ya itu dua itu, taekwondo sama pecinta alam. Taekwondo itu ya, Bang Yosi ya? Bukan, kalau Bang Yosi karate. Oh karate. Iya. Taekwondo siapa? Taekwondo itu Lulusan Budut juga bukan? yang paling terkenal itu Kaiin. Iya. Dia atlet nasional. Oh ngajar di sana. Ya. Tapi bukan alumni Budut. Alumni Budut. Iya. Alumni pagi. Oh. Kaiin itu. Ada Sorry yang- Kaiin gue sebut. Emang ada masih ada? Masih. Kita sering ketemu. Masih aktif? Kita masih kan ada grup di WA. Grup alumni taekwondo Budut masih ada. Oh masih ada. Masih. Sekarang dia masih aktif. Kalau taekwondonya sih udah yang masih aktif ya. Dia ibu rumah tangga aja. Enggak, kerja. Kain itu seorang IT. Boleh nih. Podcast. Dia alumni tahun berapa? Alumni berapa ya Kain pagi? Iya tahunnya. Nggak tahu ya. Lupa. Harus tanya-tanya mau nggak dia ngobras dengan ini, ya kan? Nah, tuh Mak lulus akhirnya. Lulus? Alhamdulillah, gue lulus. Ya, jadi alumni Budut. Iya. Gue alumni tulen lah. Alumni tulen. Bukan alumni yang kaleng-kaleng, yang ngaku-ngaku alumni. Nah, setelah lulus ijazah di era tahun 90-an itu sedikitnya, ya kan? Itu tuh rada-rada di blacklist nih sama dunia pekerjaan nih, ya kan? Karena lulusan Budut, ya kan? Tapi gue enggak. Atau karena lu satu jurusan ya? Yang kalau gue ngalamin sih dulu gue belum berani untuk masuk ke gue bangunan juga, tapi gue nggak ngelamar di kontraktor atau properti gitu kan. Tapi kalau di dunia lu gimana nih setelah lu lulus? Apa lu sisip KKN atau lu ngelamar? Nggak, jadi kebetulan pas kita lagi PKL ya, zaman gue kan sekarang KKN kali ya. Iya. PKL, praktek kerja lapangan. Itu KKN mah kuliah. KKN kuliah ya. Kita PKL di Greenview Apartemen, Pondok Indah. Ya. Gue, Samsudin, Jainul, terus siapa tuh namanya yang rambutnya begitu ya. Pokoknya kita di PKL di situ. Total bangun persada. Dulu, jadi setelah lulus itu, kalau kita nilainya bagus dan praktek kita bagus kan, perusahaan itu manggil. Iya. Gue dipanggil, Samsudin juga dipanggil. Akhirnya sekarang Samsudin ya maksudnya jabatannya bagus lah di PP. Oh dia nggak keluar tapi terus. Dia terus. Bertahan. Kalau gue saat itu masih gimana ya? Gue sendiri yang orang pribumi. Kiri kanan gue Chinese dan mereka pendidikannya tinggi gitu. Terus kayak gue ngerasa nggak pede aja. Lu keluar nggak bertahan tetap?
memang waktu itu gue masih apa ya, Masih labil. sifat bandel gue masih ada gitu, males aja. Bukan karena lu kasusin terusnya ujung-ujungnya deh gitu. Enggak, cuma males aja gitu. Bosenan kan. Bosen. Sebenarnya sih nggak bosen, jadi maksudnya dengan lingkungan gitu. Mungkin gue nggak nyaman. Nggak ada yang asik temen-temen gue gitu kan. Nah, terus akhirnya sebenarnya sebelum gue lulus itu kan ada tuh, gue pertama kali kerja di perusahaan kayu yang di Celuduk tuh, seberang apotek Taman Nasri. Oh iya. Ada Limas, ada kan tuh toko kayu. Itu kan langganan bokap gue beli kayu. Dia bilang gini sama bapak gue, Jan, anak lu kerja di sini aja, megang sini bantuin gitu. Dan gue lihat di situ kan kerjanya, maksudnya gue kan masih orang yang pengen bebas, ya masih pengen bebas lah gitu. Ya, main lah, belum serius. Gue belum, maksudnya nggak mau kerja dengan pakaian yang formal gitu loh. Pokoknya masih dengan gaya gue lah gitu. Akhirnya gue masuk di situ, di kayu. Nah kebetulan kan di kayu satu jurusan sama gue kan. Gue di situ, ya alhamdulillah. Bertahan berapa lama? Gue di situ ada 7 tahun. Lama gue di situ, dari gue gadis sampai gue punya anak. Iren. Nah, lu nggak kuliah mak? Udah kepikiran nggak sih? Lu ngomong gitu, gue jadi inget dosa gue tuh. Tapi pernah. Jadi gini, waktu itu gue mau daftar di ISTN. Di tengah jalan, gue ngeliat motor buat. Ya, gue pikir, kuliah di sini jauh ya, di Depok gitu kan. Emang dasar itulah dengan berbagai macam banyak alasan yang nggak tahu ya lah, jalan pikiran gue tuh masih pengen bebas lah gitu. Gue bilang gue kerja, kuliah di sini kan jauh. Tuh kan motor dijual gitu kan. Gue belilah itu motor, uang yang buat kuliah. Gue beli motor, gue pulang, bokap gue nanya, kamu nggak kuliah? Otak gue muter dong. Akhirnya gue ke Interstudy yang di Hotel Ambara. Iya. Dulu kan situ Interstudy baru di situ nih. Baru di Hotel Ambara. Gue ke situ. Gue ambil formulirnya, gue isi. Gue bilang, aku nggak jadi itu pak, nggak jadi ke STN. Kenapa? Jauh. Iya. Jauh, kata bokap gue gitu. Itu bagus, teknik bagus gitu kan. Interstudy juga bagus, gue bilang gitu kan. Oh iya ini juga bagus, kata bokap gue. Jadi gue cuma ngisi formulir doang. Formulir waktu itu juga beli. Iya. Beli berapa ya, gue lupa. Terus gue ditanya, itu motor siapa? Motor temen, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya bokap gue nanya, kok kamu gak pergi kuliah? Gue bilang kelasnya belum penuh. Mungkin bokap gue mikir kali, anak kok suruh kuliah kok kelasnya belum penuh. Kan gue bilang di Interstudy itu gue ngambil yang Sabtu Minggu. Iya. Lu udah kerja? Udah kerja. Karena gue kerja saat itu di situ, maksudnya gue kerja, penghasilan gue juga bisa dibilang di atas UMR lah. Waktu itu UMR masih 125 kalau nggak salah. Tapi gue kerja di situ tuh digajinya 175. Kan udah gede lah zaman itu. Nah, pertama kali gue kerja tuh. Nah udah gitu ditanya, gue bilang, kenapa kamu nggak kuliah? Gue cuma jawab kelasnya belum penuh. Bokap gue kesel dong. Pinjam motor, kata bokap gue. Buat apaan pak, kan motor bapak ada, orang bokap gue punya motor 3, masa pinjam motor sama gue? Kata bokap gue, enggak, pengen ngerasain motor kamu aja. STNK nya mana? Gue kasih lah STNK kan udah gue balik nama. Iya.
Baca sama bokap gue. Oh, temanmu namanya Panca juga. Udah, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gue bilang, iya pak, duitnya aku buat beli motor. Gitu. Kuliahnya ntar aja lah, gitu kan. Kamu mumpung masih punya bos baik, bisa kuliah Sabtu kan, Sabtu gue udah izin tuh padahal. Ya pak, ntar inilah aku ganti duitnya, gue bilang gitu. Kata bokap gue, ya terserah kamu lah, kamu yang jalanin gitu kan. Iya. Padahal waktu itu juga gue beli motor itu, maksudnya gue masih gue tambahin. Motor apaan? Udahlah nggak usah disebut. Apa? Gue penasaran motor inceran lu ngeliatnya di mana, Mak? Di bengkel atau di display dealer kan? Gue lihat itu motor dijual gitu kan. Motor dijual. Gue beli. Motor laki atau motor bebek? Motor laki. Motor laki. Ya udah, gue beli. Padahal waktu itu juga gue pakai kopling masih AIO tuh, masih ya gitulah. Karena gue kepengen gitu kan. Ya mungkin sampai lucunya lagi nih, gue kan jemput adik gue. Adik gue waktu itu masih semea. Gue kelas 1, gue lulus, adik gue kan masih semea. Gue ajak ke Blok M Plaza. Kita belok. Yeah. Karena itu motor laki, gue antara nyampe dan enggak nih, ya kan? Gue mau jatuh. Nah, bapak-bapak yang di mobil kaget dong. Karena gue kan pakai helm full face, gue tutup semua. Menurut adik gue, bapak itu bilang hati-hati naik motornya. Iya. Gitu. Gue dengernya besok naik sepeda aja. Emosi dong. Baru lulus. Gue buka helm, itu kaca mobilnya gue keprak pakai helm gue, untung kagak pecah. Adik gue bingung nih, kok gue tiba-tiba marah. Kan? Wah, bapak itu ketakutan. Padahal jadi gini loh, jadi ternyata dia itu baru masuk mobil, setir mobil itu kan dikunci, pakai kunci besi itu loh. Yang gue lihat, karena mungkin ya, kuping gue lagi error ya gitu, gue lihat gue ngerasa dia bilang besok naik sepeda aja, terus kayak mau mukul gue, jadi gue refleks. Iya, gue ngeduluin gitu kan. Oh ya, aduh gue dipisahin sama adik gue. Aduh gue nanya, lu kenapa? Sialan, gue dibilang besok naik sepeda aja. Orang bapak itu baik kok, kata adik gue gitu. Ya udah naik gitu. Habis itu kita pergi ke Monas. Yang lucunya lagi, itu waktu itu baru diberlakukan depan belakang pakai helm. Itu helmnya sih padahal masih helm cetok, kayak helm proyek itu masih boleh dipakai. Gue lupa, gue boncengin adik gue kan. Udah mau sampai di Monas, diberhentiin polisi. Tahu nggak apa gue bilang? Kasihan pak, adik saya lagi hamil. Begitu gue naik di motor ya kan, ya pak, udah kamu balik lagi pulang. Sekarang kalau lewat sini harus pakai helm 2 gitu kan. Gue puter arah tuh pulang. Terarah gue waktu itu lewat, gue kalau nggak salah diberhentiin polisi di Tosari ya. Gue belok kiri lewat situ. Adik gue kesel ya, gue udah keplakin leher lu. Sialan lu, gue dibilang hamil kata dia gitu. Yang penting aman gue. Waduh, pokoknya ya gitulah. Enggak, gue penasaran. Itu motor apa, merek apa? Apa ya? Jenisnya apa? Honda GL. Jenisnya itu dulu atau itu sport. Lagi musim Kawasaki. Ya. Kawasaki apa ya? Yamaha ya? Yamaha kayaknya. Kalau dulu itu kan RX-Z ada gitu. Ada RX-Z. Nah, kalau sekarang kan masih sisa cuman RX King aja ya yang masih. Dulu kan ada RX-Z, RZR, RGR gitu. Tapi model sport. Model sport. Itu motor pertama lu? Enggak, motor pertama gue yang gue jual itu tadi yang kutuk tambah. Apa? Motor, sebelumnya. Motor pertama gue itu laki juga.
Bebek. Dia apa Yamaha bebek Post One. Post One yang Z. Yang ZR yang personel apa? Pernekel semua. Oh. Tuker tambah sama itu. Iya, gue tuker tambah sama itu. Nah, itu selama 7 tahun. Yang tadi itu resign atau emang itu akhirnya lu pindah ke ini? Setelah namanya orang kalau udah titik jenuh ya? Enggak, sebenarnya sih gue nggak jenuh. Gue nggak jenuh di situ karena gue selama 7 tahun itu gue merasa terlalu nyaman. Sudah tidak nyaman lagi. Dan kalau kita kan saat itu gue kan tahun 9 merit 2000 gue punya anak. Gue ngerasa mau cari yang lebih baik lagi. Maksudnya gaji lah gitu kan. Tapi gue sempet ini sih sempet ke Makassar. Sama my ex. Diajak proyek ke Makassar. Di sana tuh gue sebenarnya belajar proyek sih. Belajar proyek. Jadi di sana itu gue ngebangun kantornya Hotel Quality. Yang punya Hotel Quality Pak William kalau nggak salah ya, gue lupa ingat namanya. Pak Willy. Kantornya sama rumahnya sama sebelahnya itu kalau nggak salah apa rumah bupati apa gitu loh, lupa lah karena udah lama. Itu. Oh jadi lu resign termasuk resign pindah ngikut sama suami project ke Makassar. Nah disitulah lu sebenarnya mengulang lagi ilmu bangunan di STM. Karena selama ini kan selama 7 tahun ini lu bekerjaan di kayu kan, dunia kayu doang. Nah dari situlah cikal bakal lu sekarang main ke kontraktor. Sebenarnya setelah gue pulang dari Makassar gue kerja di kayu lagi. Oh kayu lagi? Gue di kayu lagi. Karena lu spesialis sebenarnya situ ya? Ya karena karena gue merasa pengalaman gue lama di kayu. Kalau di proyek gue belum kenal orang karena kan gue saat itu di Makassar kan. Jadi gue kenal orang-orang proyek itu kan baru di Makassar. Ketika gue balik ke Jakarta ya gue kenalnya cuma di dunia perkayuan. Karena kebetulan waktu itu tuh kayu masih di atas lah ya, sebelum tenggelam dengan baja ringan. Gue balik ke Jakarta, gue kerja di kayu di sekitar tahun 2011 gue baru mulai ke proyek. Itu tadinya gue pengen ngilang. Jadi ya masalah rumah tangga lah. Tuh tahun 2011 lu kan ketemu gua. Akrab kita. Tahun 2009 kan 9 kita? Iya 11 lu ngilang ya. Iya 2009 kan gua masih eksis di kayu. 2010 gua masih di kayu. 2011 gua ngilang. Gua ngilang tapi gue ikut gawe sama Bang Bondes. Jadi gue tuh nongolnya ya cuman karena kalau ada Bang Bondes baru gue nongol. Oh interior lu masuk? Iya gue masuk interior tuh. Di proyek pertama gue di Jakarta itu Sogo Kokas. Itu. Lu bagian apa dulu? Pelaksananya? Gue dulu masih pelaksana tapi gue harian. Jadi saat itu ya gue bener-bener dapat ujian lah. Itulah yang dibilang ya bener-bener ujian buat gue. Karena yang tadinya gue kerja dengan gaji lumayan, terus istilah katanya gue punya rumah, gue punya motor, gue punya apa, gue punya keluarga yang utuh gitu kan. Gue kabur dari rumah karena sesuatu hal, terus gue ngilang tuh gini. Kalau gue di proyek kan gue dicarinya susah. Kan. Gue ngilang, gue masuk proyek, gue ngikut
sama Bang Bondes itu gue jadi harian. Jadi saat itu tuh bener-bener gue ngerasain inilah hidup gitu. Lu bayangin buat yang tadinya gue tidur enak di rumah ya kan, gue punya pembantu, anak-anak gue tinggal tanjak tunjuk doang. Saat itu anak gue titipin nyokap gue. Terus anak gue yang kecil diambil sama bapaknya. Dan gue harus pokoknya gue berbesar hati lah. Bukan karena gue itu nggak sayang sama anak gue yang nomor 2 tuh nggak. Ya mungkin nanti kalau misalnya dia besar pun dia akan ngerti gitu. Kenapa gue nggak ngambil lagi. Terus gue kerja di situ dengan gaji seorang harian sampai gue tidur di proyek karena gue nggak bisa bayar kontrakan. Disitulah titik lu ngerasain bahwa nyari duit itu susah. Iya. Disitulah titik bahwa rasa syukur itu benar-benar ya. Bener-bener. Rezeki segini nih. Gitu. Nih. Sampai gue dibilangin sama Bang Bondes tuh, gaji cuma segini Cak. Nggak apa-apa Bang, gue bilang. Yang penting gue kerja karena gue kan masih punya tabungan tuh. Tapi kan saat itu gue harus mikirin anak gue. Karena gue itu sadar gue udah jadi seorang single parent. Dan gue harus membesarkan anak gue dengan cara apapun. Ya udah, daripada gue bayar kontrakan, gue hitung-hitung gitu. Daripada gue bayar kontrakan, mending gue tidur di proyek. Tidur di kantor. Lu nggak risih dengan lingkungan? Enggak. Jadi gini, mungkin karena kita dari kecilnya itu digembleng ikut pecinta alam, ikut pramuka, ya kan, ikut taekwondo. Jadi nggak ada rasa untuk takut risih, enggak. Justru malah mereka security kalau mau keliling di proyek manggil gue. Itulah. Iya, lu jadinya udah merasa diri lu aman dengan apa yang selama ini lu bekalin diri. Iya, kan? Gue nggak, jadi gue pikir gue nggak apa sih ditakutin, ini kan hidup. Hidup itu harus kita jalanin, apapun itu, dengan segala resikonya. Jadi kalau gue mau ngambil keputusan, berarti gue itu harus menerima dengan segala resikonya. Gitu. Jadi gimana ya, mungkin kalau perempuan yang bener-bener perempuan kali main perasaan gitu. Lu main logika. Kalau gue main logika aja. Ya karena lu ya gue mengamati ya, bukannya gue so tahu, bukan gue seorang yang spesialis untuk psikologi atau kayak gimana. Ya kalau gue ngeliat sekarang kondisinya memang perempuan kan perasaan kan, main perasaan. Laki-laki main logika kan. Nah tapi kalau misalnya lu mungkin kategori tomboy, ya logika lu lebih banyak jalannya karena mungkin hormon laki-lakinya lebih nongol kayaknya gitu. Masalahnya gue ngelihat foto ijazah SMP gue bejakun. Enggak ngerubah kelamin aja lu ya. Nah itu mah kan setelah Bang Bondes, terusnya akhirnya gue terakhir lu di luar Pulau Jawa kan? Iya, gue jadi di saat pandemi itu cari kerja kan susah. Terus gue kerja di kayaknya iya lu luntang lantung lu pindah selama dari 2000 berapa tuh lu gonta-ganti kantor dan mungkin lebih banyak mencolok di alumni juga kan? Enggak juga ya. Gue mencolok di alumni ya. Haji Wawan masuk kan? Ke situ kan? Ya karena waktu itu sih gue kan ya alhamdulillahnya gitu, gue kalau kerja itu alhamdulillahnya itu gue diajak kerja. Iya. Gue diajak kerja, ya udah mak lu ikut bareng sama gue aja jadi asisten bini gue gitu kan. Ya gue pikir murtad jurusan tuh. Ya. Ilmu bangunan nggak kepake. Itu gue murni jadi karyawan kantor
yang kerjanya cuma duduk, meriksa keuangan. Kalau ada yang salah nanya, kalau ada yang salah ngomel ya. Ya kalau ngomel gue sih emang udah biasa kali ya, emang gue tukang ngomel. Gitu. Terus di masa pandemi kan bisa dibilang goyang lah gitu. Terus akhirnya gue lagi iseng-iseng nanya kerjaan, ternyata yang manggil orang lain. Yang belum pernah gue bayangin gitu. Tiba-tiba telepon, Cak, ada proyek di Makassar mau nggak? Wah boleh juga nih ya kan. Karena di Makassar gue juga maksudnya ada temen lah gitu kan. Gue punya temen di sana, ada om gue juga di sana. Gue bilang sama nyokap gue ya nggak apa-apa karena kan sampai yang perusahaan itu yang nanya gue bingung. Gue bilang saya izin dulu sama ibu saya. Kok izin sama ibu, orang lu udah tua, lu udah punya anak, gue udah bilang gitu. Terus gue bilang gini Pak, bagaimanapun juga ibu saya itu nomor 1. Jadi kalau gue mau kerja jauh ya gue izinnya sama nyokap. Sama siapa lagi? Gue nggak punya laki. Iya balik lagi. Ya kan? Balik lagi ke situ. Sama siapa lagi? Gue nggak punya laki kan. Bokap gue udah nggak ada. Ya paling ya sama nyokap lah. Gue bilang sama nyokap gue diizinin. Akhirnya gue berangkat ke Makassar. Cuma ya gitu. Saat gue ke Makassar itu kan gue udah punya cucu nih. Makassar yang sekarang. Oh iya. Jadi apa ya? Mungkin bener gitu apa kata orang tua ya. Anak itu kalah dengan cucu. Itu bener. Gue ngerasain gue kangen banget sama cucu gue. Itu. Sampai anak gue telepon tengah malam, Mama jangan kangen-kangen sama Hana, Hananya rewel. Gue pernah ngomong begitu sama nyokap gue waktu gue ke Makassar bawa anak gue yang dulu itu. Gue bilang ternyata bener juga ya, ada kontak batin gitu kan. Ya gitulah. Tapi si Bontot masih di Makassar? Enggak? Anak gue nomor 2 ada di Jakarta. Ada papanya yang di Makassar. Papanya anak-anak. Iya. Akhirnya lu setelah ini balik lagi nih ke Jakarta lagi nih. Lu resign nyari pekerjaan yang di Jakarta. Karena itu lebaran kemarin. Karena gue pikir kayaknya gue gak tenang gitu. Jauh dari anak, jauh dari cucu gue, jauh dari nyokap gue. Kayak maksudnya bisa dibilang tekanan batinnya di situ. Aku pulang aja lah, gue putusin resign. Ya alhamdulillah gue dapet kerjaan di Jakarta gitu. Di kontraktor. Di kontraktor juga. Status di apa nih? Senregis. Status apa? Masih pelaksana? QC. Wis mantap. Kalau lagi pas di Makassar ya alhamdulillah gue jadi PM. Pembantu mandor. Proyek bandara. Ya alhamdulillah ya sekarang sepertinya bertahan itu dengar nih. Iya, terus dari situ gua gimana ya namanya, kita kan orang maksudnya udah berumur. Kerja itu cari tempat yang nyaman. Terus gaji juga nyaman. Ya kan? Nah, akhirnya gue pindah lagi, sekarang gue di MK di Wiratman. Status? Bisa dibilang pelaksana. Balik lagi. Apa namanya? Kalau kita di MK itu kan biarpun kita pelaksana kan seperti QC juga. Iya, lu nggak ini ya, kalau nggak bukan yang eksekusi ya, cuman kayak konsultan ya. Kita kan konsultan, jadi cuman kita nilai apa yang nggak bagus gimana ya dari kan. Subkon. Proyek kapan sekarang? Apartemen Promenade yang samping GI. Situ. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Itu cerita dari sekolah
hingga lulus ya pekerjaan. Ya. Nah cerita tentang perbudukan setelah alumni, gue kenal sama lu tahun 2009 2010 sih mak 2009 2009 ya. 2009 kan yang ada acara reuni Ya 2010 terus gue hamil reuni lagi. 2010 hamil ya, gue lupa. Gue hamil, gue bisa hamil loh. Lu 2010 hamil ya? Gue hamil anak kedua itu. Oh iya kita kumpul ya, Iya. sama anak clubbing di situ. Lu termasuk yang apa namanya, wis cewek kan datang gitu, wis panca senior. Akhirnya ujung-ujungnya jadi emak nih. Dari situ kan panggilan mak ya kan, dari mama ya, oh mak. Tuh akhirnya anak-anak sekarang manggil mak panca gitu. Jadi emak. Nah problema di Budut mak kan setelah alumni sebetulnya lu sempat ngilang, tapi kalau udah ada status gitu kan, kalau ada yang masalah kecil-kecil udah colek panca aja dia yang teriak-teriak di status Facebook kan. siapa kayak udah pada ketakutan. Sebenarnya emang anak Budut itu sebenarnya ya untuk anak basis itu sendiri dia lebih menghormatin dan mentakutin kepada perempuan Budut dibandingin temen-temennya laki-laki. Iya, kalau itu gue juga nggak ngerti ya. Tapi dunia STM sih sebenarnya bukan dunia yang ini ya. Jadi ada sosok yang kayaknya perempuan di Budut tuh itu banget kan. Iya, mungkin nggak mau berurusan dengan perempuan kali ya. Jadi dia pikir, gue males urusan sama panca. Kalau yang gue baca sih gitu. Iya, break-breaknya nih kalau mak ngapain break ya kan, udah dikasih kode nih kayak udah ada siapin ngodein pasukan untuk terjun nih kan. Itu ya termasuk orang-orang yang dalam hal ini di dalam dunia perbudu dan di alumni ya kan, untuk STM basis tuh salah satunya perempuannya adalah Neneh sama nih mak panca ya kan. Sebelumnya kayaknya belum ada yang nongol ya, gue belum tahu ya kan. Ada ya. Dulu Mbak Retno kan Retno Ciptaning sih. Iya. Iya Mbak Retno kan cuma di balik layar, cuma nge-post doang. Gue juga kenal dia itu pada saat dia itu yang bikin untuk kita nge-post donasi untuk Situ Gintung. Iya. Itu. Nah dunia sekarang lu aktif di mana? Apakah lu aktif di Misi? Kayaknya nggak kelihatan. Ya kan? Jadi gini. Lebih ke 94 nih kayaknya. Iya, gue membatasi diri. Jadi gini loh, kita tuh kan udah tua ya, maksudnya udah berumur cukup, main-main juga udah cukup. Dulu, nakalnya juga udah cukup. Nakal juga udah teramat sangat cukup deh. Iya. Ya kan. Dulu itu mungkin orang bilang panca ada di mana-mana, di sono ada panca, di sini ada panca. Ya itu dulu. Karena dulu itu mungkin apa ya, anak gua masih kecil, jadi hati gua belum kebuka gitu. Setelah gua ngejalanin dan gua merasa sebenarnya sih bukan titik jenuh, enggak, introspeksi diri. Kita introspeksi diri, jadi kita itu seorang ibu, ya kan, seorang ibu, seorang nenek. Kalau seandainya kerjaan, maksudnya hidup kita nggak ada tujuannya kan gimana ya, bingung lah gitu. Jadi ya membatasi diri lah, karena jangan sampai kita hidup itu terbawa dengan arus. Jadi kita itu kan udah tua, maksudnya gini loh, kita udah tua, apalagi kayak gue udah punya cucu. Kalau kita masih begini-begini terus, ya malu lah ya sama cucu gue gitu, bukan anak gue lagi, cucu gue. Gitu kan. Ya, gue membatasi diri aja buat, jadi bukan berarti gue ngilang, enggak. Kalau untuk di angkatan, karena gue masih ada tanggung jawab yang pegang uang, dan alhamdulillah di angkatan gue itu kan kegiatannya positif ya. Iya.
maksudnya santunan anak yatim. Terus kalau ada anggota dari 94 itu anggota keluarga atau anggota dari 94 yang aktif. Tapi enggak juga sih, yang enggak aktif juga kalau kita dapat info ya kita bantu. Gitu kan kita. Nah, di situ gue nggak bisa ngilang. Karena nggak bisa membatasi diri juga karena gue yang jadi bendaharanya. Gitu kan. Ya selama kegiatan itu positif, kenapa enggak gitu. Gitu Iya aja sih. Iya. Nah, terakhir closing statement. Kalau ngeliat sih dari kesimpulan di sini sebenarnya kan, ini adalah suatu sosok seorang anak STM perempuan Sri Kandinya Budut yang perjuangannya memang nggak gampang ya. Panjang banget. Yang nggak murtad jurusan dan masih sekarang tuh posisinya tetap konsisten dengan ilmu yang diambil dari STM. Tuh, walaupun perjalanan hidupnya dia lika-likunya panjang termasuk rumah tangganya. Tapi kemungkinan bakalan akan menemukan jodoh baru nggak sih Mak gitu kan, atau yang pengen menjalin atau nggak trauma sama yang sebelumnya gitu kan? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi lu nggak nutup diri untuk orang datang, ya kan? Kalau masalah itu ya mungkin cuma Allah aja sih yang tahu ya. Kalau gue kan orangnya bukan sebuah yang traumatik yang akhirnya udah gue tutup, gue udah punya anak, gue udah mau cucu, gue udah selesai ini kan. Itu ada juga sih. Jadi kalau gue traumanya cuma begini loh. Seandainya nih gue memulai gitu, untuk memulai. Masa sih nenek-nenek pacaran gitu kan? Itu ya. Berapa sih? Gue udah 45 buat. 45 masih seger, belum menopause kan. Itu. Ya iya kan, masih bisa produksi lah kan. Itu. Tapi setidak-tidaknya kan titik lelah seorang, ya gue nggak tahu ya, mungkin karena lu merasa dari lu udah lama di single parents itu sendiri, lu kayaknya kagak butuh yang namanya imam gitu kan. Gini, bukan gue nggak butuh, enggak ya. Jadi gue karena lu udah jadi imam, jadi nggak munafik, enggak lah. Gue tetap seorang ibu, tetap cewek gue buat. Iya. Jadi sorry nih, gue sedikit ngelempeng dari ini, tapi ya ini kan kita ngobrol gitu kan. Kalau lu kata lu jangan cerita yang itu, jangan nanya yang itu, ya udah nggak masalah. Tapi kalau lu mau cerita silakan, mungkin di netizen atau penonton yang lain juga, wah gue sepemikiran, gue harus ini. Ya mungkin dari sisi ini yang gue anggap ada sisi motivasi yang atau inspirasi untuk seorang single parents, apalagi di dunia kelaki-lakian ya kan, ada sosok seorang Panca yang mungkin menjadi figur gua untuk semangat lagi ya kan. Jadi gini, kita itu seorang ibu harus menjadi bayangan dari anaknya, harus menjadi masa depan buat anaknya gitu loh. Jadi kalau siapapun itu, perempuan, seorang single parent, nggak usah berkecil hati lah, nggak usah berkecil hati, nggak usah males, semangat aja. Rezeki di tangan Allah kok. Kalau gue sih begitu aja. Ya, kita semangat aja, yang penting kita optimis. Jangan terlalu banyak ngeluh ya. Jangan terlalu banyak ngeluh, jangan terlalu banyak. Bukan berarti gue nggak nongkrong ya, gue juga nongkrong sih. Maksudnya hal-hal yang positif lah, yang sekarang kita tuh kan udah tua gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang teman gue yang cowok masih banyak nih, terus sorry ya, jadi mentang-mentang dia perempuan, mentang-mentang dia single parent, terus harus menjual belas kasihan. Nggak, kalau gue sih nggak banget gitu kan. Bukan budut banget. Iya, bukan budut banget gitu.
anak budut itu kan rata-rata perjuang keras, ya nggak? Iya. Kalau cowok kan pejantan tangguh. Iya. Kalau cewek itu Wonder Woman. Iya. Silon Seven dong. Iya, jadi nggak usah lah kita berkecil hati. Kita itu ngemis belas kasihan. Buat apa sih gitu loh. Kalau dan untuk yang cowok nih juga jangan menilai rendah seorang single parent. Belum tentu kamu itu seorang laki-laki belum tentu sanggup menjadi ibu sekaligus bapak. Ya kan? Iya. Kalau gue kan udah gue bapak iya, ibu iya. Totokan. Udah. Tapi setidaknya gini Mak, gitu kan, ya ini bagian dari inspiring ya kan, buat ya kita nggak nutup mata. Banyak rekan-rekan kita yang akhirnya semangatnya turun gitu, padahal kita ngelihat pun dia itu juga mungkin di eranya dia sekolah itu sangar banget, semangatnya tinggi. Karena kenapa? Ya gua anggap di Budut tuh sedikit di era 90-an, mungkin sekarang juga mungkin hampir sama ya kan. Sekolah di Budut itu perjuangannya berat. Dari mulai berangkat dari rumah ke sekolah ya kan, sampai pulangnya pun perjuangannya berat. Mungkin dapat ilmu di sekolahnya sedikit sekali gitu. Tapi ada semangat yang tinggi di situ untuk nyampe sekolah dan pulang dengan selamat. Nah, ya kan? Itu maksud gue pakai itulah. Nah, kenapa setelah lulus, setelah kalian jadi alumni, banyak kok yang melempem gitu kan, yang semangatnya kurang. Akhirnya ada berapa kali gue ngeliat juga di status Facebook atau kok nggak budut banget gitu, menunjukkan dirinya itu lebay, lemahnya, ya kan, kok nggak budut banget, kenapa sih gitu kan, kok nggak malu gitu, lu alumni Budut loh, ya kan, setidaknya lu fight. Walaupun dulu lu fightnya itu satu basis gerombolan, sekarang lu fightnya itu sendiri, ya kan? Gue dulu pernah nganggur, Bot. Gue pulang dari Makassar tahun 2012. Jadi waktu itu gue ngikut proyek sama om gue. Karena gue nggak betah, gue pulang. Di situ gue nganggur, nggak ada kerjaan, belum ada kerjaan lagi. Gue Bang Andi Jim kan angkatan gue 94. Iya. Yang punya kafe di Puri Beta. Iya, Bang Bondes. Gue telepon dia. Bang, ada kerjaan gak buat gue? Rame gak kafe? Lu gak malu, Cak? Gak malu gue. Gue anak Budut. Iya. Gue bilang gue anak Budut, ngapain gue malu? Selama pekerjaan itu halal, kalau seandainya saat itu masih ada yang bangsa semir sepatu, gue jalanin, Buat. Gue jalanin. Lu mikir karena gue mikir anak gue nih, gitu kan. Dan anak gue tuh nggak boleh tahu. Jadi anak gue, nyokap gue, nggak boleh tahu kalau gue lagi susah. Sebisa mungkin biarlah mereka berpikiran gue tuh lagi senang. Karena gue pengen dilihat tuh gue selalu senang lah, gitu kan. Gue nggak mau anak gue ngelihat gue susah, nyokap gue lihat gue susah, jadi mereka yang ngedrop, bukan gue yang ngedrop, gitu. Gue jalanin. Bang, lu lagi pernah waktu itu, Cak, datang Cak, malam minggu rame. Gue datang. Tamunya anak-anak Budut, gue yang ngeladenin, gue yang ngelayanin, gue gak malu. Gue layanin. Mau apa aja bang? Lu jadi ini Cak, jadi pelayannya di ini, anak buahnya Andi Jim. Iya, gue bilang. Nggak malu gue. Gue belum ngerasain lu pas jadi waiters di sono, tapi gue udah pernah kesana, ya kan. Waktu itu si Ratna nyanyi waktu itu di situ. Gue nggak tahu. Oh Ratna 2000-an. 2009. Oh gue nggak tahu. Nah
Mak, closing statement Mak. Ya kan kita udah lumayan panjang nih, 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Ya kan? Bosan kali orang ngelihatnya. Ya enggak juga sih, kalau kita ngobrol mah panjang aja. Gue ngapain sih cut gitu kan? Sampai besok dong. Agak nenek udah nungguin itu. Dia udah tadi giliran gue mau tidur kali atau suaminya nunggu kan. Iya benar. Closing yang ya apalah, mungkin memberikan sesuatu lah buat pesan ya kan. Ya walaupun kita belum sukses sekarang, tapi setidaknya ngasih sesuatu yang ke penonton lah, kepada buduters atau teman-teman yang mungkin nonton podcast ini. Ya kalau pesen gua sih gini loh, kita tuh nggak usah pesimis, bukan berarti kita harus sombong gitu, enggak ya. Kita optimis, kita berusaha, berdoa, jangan lupa ibadah. Karena udah tua gitu. Lu ngomong pas lagi udah tua kan. Nanya pas waktu mudanya kayak gimana Mak, gue nanti udah tobatnya hijrahnya itu nanti pas umur 45 gitu wen. Ya terus lanjut ya pokoknya sebisa mungkin kita tuh ingat sama pencipta, ingat sama yang kuasa, karena kita dilahirkan untuk pulang kembali kepadanya. Ingatlah sama anak, sama orang tua, karena tanpa orang tua kita nggak bakal bisa seperti ini, kan? Kalau bisa ya bikinlah kegiatan yang positif lah, kayak yang tadi gue bilang. Jangan kita terbenam dengan masa lalu, gitu loh. Jangan terbenam dengan masa lalu, bangkit aja. Terbuai. Iya, terbenam iya. Kalau terbenam itu ya maksudnya yang udah begitu ya begitu aja. Ya kalau yang terbuai kan dia ngerasa punya duit, dia nggak mikirin masa depan, dia juga nggak mikirin agamanya, ya kan? Dan ya masih seperti gitu aja dah. Tapi kan kita nggak menjustifikasi mereka itu kita tetap masih bergaul walaupun teman-teman kita masih di dunianya yang dulu mungkin dulu udah lewatin ya kan. Pergaulan tetap gitu kan, kita nggak nutup misalnya kayak kemarin lah kan gue ngumpul anak-anak masih kayak gitu ya, gue tetap orang juga tahu kita menghargai satu sama lain ya kan. Yang penting udah ada fase yang kelihatannya wah ini udah nggak baik nih, mungkin kita yang menghindar ya kan. Selama masih enjoy nyaman di situ kita masih bertahan, tapi kalau udah ada kode-kode kita bisa membatasi diri aja. Iya, kita nggak buat protect tapi kita nggak melarang secara ini gitu kan. Oke Mak, terima kasih ngobrol bersama alumnus STM PGRI 5 tahun 94 Mak Panca Indrayanti atau Panca? Bukan, nama asli gue Panca Subiantini. Yantinya mana? Panca Latin Subiantini. Nama gue yang asli dari bapak gue. Yantinya mana? Itu Panca Latin Subiantini. Ini Yanti. Subian, Yantini. Harusnya lu dipanggil Tini. Martini. Oke, semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Salam. Ya, yang nggak terima buang aja, yang baper nggak usah ditonton gitu. Yang baper nggak usah ditonton, ya kan? Ya, salam buduters. Thank you, Mas. Sama-sama.